Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji di pertemuan kali ini Allah jadikan sesuatu yang manfaat. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita semua. Allah beri kemudahan kepada kalian dalam menyerap apa yang akan kita kaji. Berdoa di rumah masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengenai masalah pokok ekonomi klasik part 2, ya. Di pertemuan sebelumnya, bagi kalian yang tertinggal materi kemarin, ya kalian bisa lihat di Google Classroom di pertemuan sebelumnya, ya kalian lihat tentang masalah pokok ekonomi klasik part 1, ya. Di mana di situ sudah saya jelaskan tentang apa itu masalah pokok ekonomi klasik dan kenapa bisa terjadi sebuah masalah dalam ekonomi. Kemudian kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi itu berdasarkan intensitas penggunaannya, ya seperti itu. Silakan ditonton di video sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya kita akan melanjutkan tentang masalah ekonomi, ya klasik, ya. Dan sekarang yang kita akan bahas adalah permasalahan ekonomi klasik secara menurut waktunya, ya. Kita lihat menurut waktunya, ya kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, ya. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang, ya. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat ini juga, ya. Misalnya seorang yang baru lapar, maka harus makan, ya, atau minum gitu. Artinya sekarang juga harus dipenuhi. Nah, itu yang menjadi prioritas kita ketika kita akan memenuhi kebutuhan, ya. Kayak gitu. Bahkan, ya, mungkin beberapa ajaran agama, di ajaran agama saya sendiri, ya kan, mengajarkan bahwa makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah kamu sebelum kenyang, ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita terbawa nafsu, ya, ingin memenuhi semua kebutuhan itu saat ini juga gitu. Padahal ada kalanya kebutuhan itu bisa dipenuhi kemudian hari, ya. Jadi kalian nih, anak-anakku sekalian, harus bisa memilah mana kebutuhan sekarang, mana kebutuhan yang akan datang. Nah, untuk kebutuhan yang akan datang, ya, yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa akan datang. Ya, misalnya kita sekarang menabung, ya kan, ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Ya, kan pembagian harta itu kan, ya, harta itu digunakan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua adalah untuk memenuhi masa yang akan datang, yang ketiga adalah untuk berbagi, beramal, ya seperti itu. Jadi yang pertama kamu butuh penuhi dulu kebutuhan kalian nih, ya. Saat ini kalian butuh apa, itu penuhi kebutuhan kalian, ya. Ingat berkaca juga dengan intensitasnya kemarin, ya, secara intensitas penggunaannya. Apakah itu primer, apakah itu sekunder, apakah itu tersier. Ya, itu dipilah lagi. Kebutuhan sekarang dipilah lagi, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Itu penuhi dulu. Ya, setelah itu semua sudah terpenuhi, ya, kebutuhan sekarang sudah terpenuhi, baru kalian mulai ya menabung mungkin, ya, untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, ya. Kayak gitu, kalau ada kelebihan rezeki, ya. Dan itu pun juga jangan banyak-banyak, ya. Intinya hanya adalah pegangan buat kebutuhan yang akan datang. Gak usah banyak-banyak, ya, karena harta itu nggak dibawa mati, ya. Nanti semua harta yang kalian miliki itu akan dihisap, sekecil apapun itu, ya, akan dipertanyakan.
Makanya kalau kalian di rumah nih punya baju yang belum dipakai buat ibadah, buat sholat, kalian pakai ya, supaya nanti baju itu menjadi saksi kita bahwa dia pernah diajak sholat. Ya, itu karena itu semua akan dihisap. Ya, seperti itu. Nah, terus ya setelah yang sekarang sudah terpenuhi, ya kebutuhan yang akan datang juga sudah ditabung, sudah kalian punya pegang. Jangan lupa ya kalian untuk berbagi. Ya kalau di ajaran agama Islam mungkin melalui zakat, infak dan sedekah. Kalian berbagi. Ya. Karena esensinya ketika kita berbagi, ya itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Ya, yakini itu sebagai pedoman hidup kalian. Insya Allah ekonomi kalian, ya kebutuhan kalian, keuangan kalian semua akan terpenuhi dan cukup. Ya cukup, sekali lagi cukup. Ya bukannya kurang, ya sekali lagi cukup ataupun lebih juga. Yang penting cukup dulu. Ya, yang penting cukup dulu. Nah itu kebutuhan ekonomi menurut waktunya. Nah kemudian yang terakhir nih, ya kebutuhan ekonomi menurut subjek yang menggunakannya. Ya, yang pertama ada kebutuhan individu. Ya, kebutuhan individu itu ya adalah kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Ya, misalnya kalian nih seorang pelajar ya, kalian butuh buku atau alat-alat pelajaran. Nah, itu kan buat kalian sendiri, buat seorang ya. Nah, itu namanya individu. Artinya apa yang kita beli dan untuk satu orang, ya, nah itu namanya kebutuhan individu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kolektif, ya, atau kebutuhan bersama. Ya, adalah kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Ya, seperti itu. Misalnya ya di lingkungan kalian nih yang sekarang lagi mewabahnya COVID-19 ya. Di lingkungan kalian butuh alat penembak ya suhu. Di mana alat itu dikasih pas satpam misalnya atau yang jaga gerbang depan. Nah, setiap orang yang masuk dicek suhunya. Nah, itu kan itu juga harus dibeli ya. Karena kebutuhannya primer untuk saat ini. Ya, agar semuanya sehat walafiat. Ya, tapi dibelinya bukan untuk individu, ya, tapi dibelinya untuk bersama-sama. Ya, agar semuanya bisa merasakan manfaatnya dari barang itu. Ya, itu namanya kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Ya, seperti itu. Nah, untuk minggu depan ya kita akan menghadapi penilaian tengah semester ganjil. Ya, silakan kalian pelajari materi-materinya sampai dengan di sini. Ya. Nanti soalnya tentang materi yang pertama ya kita udah ngebahas tentang pengertian, ruang lingkup, prinsip ilmu ekonomi serta jenis-jenis ilmu ekonomi. Itu kalian ingat lagi, kalau lupa tinggal lihat GCR-nya atau nonton video yang nanti yang akan Bapak tampilkan di deskripsi di bawah video ini. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang masalah ekonomi klasik. Ya, yang pertama berdasarkan intensitas penggunaannya, yang kedua hari ini berdasarkan menurut waktunya, yang ketiga berdasarkan subjek yang menggunakan. Ya, itu materi yang akan Bapak keluarkan dalam penilaian tengah semester ganjil. Semangat belajar, terus gali ilmu-ilmu untuk masa depan kalian. Yang mudah-mudahan masa depan kalian cerah, ilmunya bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.